Kembali lagi di channel Sandi WP yang akan membahas dan membedah soal-soal untuk tes persiapan SKD dan membantu teman-teman untuk lulus SKD tahun 2026. Nah, teman-teman yang mau lulus SKD kedinasan atau SKD CPNS itu harus banyak nonton soal-soal yang ada di video Sandi WP. Kenapa? Karena itu adalah soal-soal asli yang bakalan muncul gitu. Jadi itu sebagai gambaran atau sebagai cerminan. Nanti di soal-soal SKD 2026 itu nggak bakal jauh-jauh dari video-video atau soal-soal yang sudah saya bahas sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke soal 1. Silahkan pause videonya, baca soalnya, kemudian jawab terlebih dahulu. Berikut ini sikap yang mencerminkan nasionalisme dalam era globalisasi sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua. Jadi ini hubungan nasionalisme di era globalisasi dan hubungannya dengan sila kedua. A. Mengutamakan produk lokal untuk mendukung perekonomian bangsa. Ini positif ya. Kalau teman-teman kesulitan, coba baca semua opsinya dulu. Kadang kan positif semua. Kita baca semua opsinya dulu. B. Mempromosikan keunggulan produk nasional agar bersaing di pasar global. Ini positif. C. Mengadopsi teknologi luar negeri untuk kemajuan industri nasional. Yang ini tidak berdasarkan sila kedua ya, pasti. D. Mengembangkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Positif. E. Menghargai budaya bangsa lain sambil menjaga jati diri nasional. Ini juga positif. Nah, kita harus balikan ke narasinya. Di sini narasinya nasionalisme dan era globalisasi. Nah, jadi di era globalisasi ini, nasionalisme bangsa Indonesia itu bukan nasionalisme yang menganggap bahwa Indonesia adalah bangsa yang terbaik gitu. Tapi nasionalisme yang digunakan bangsa Indonesia sekarang adalah nasionalisme yang sifatnya juga saling bekerja sama dengan bangsa lain. Kenapa? Karena kita itu Indonesia sebagai warga masyarakat internasional juga gitu, warga masyarakat dunia. Jadi kita harus nasionalisme nasionalisme tapi juga harus berkembang dengan bangsa-bangsa lain karena ini adalah era globalisasi gitu. Dan sesuai dengan Pancasila kedua, itu adalah sila yang berhubungan dengan kemanusiaan, kemudian saling menghargai, gitu-gitu. Nah, jadi yang paling tepat adalah opsi yang D, mengembangkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan gitu. Ini sesuai dengan nasionalisme yang digagas Indonesia dalam era globalisasi saat ini. Gitu. Kita next ke soal nomor 2. Nah, teman-teman, soal seperti ini adalah soal analitis ya. Kuncinya, teman-teman harus baca yang bawah ini, kalimat bawah. Mana yang mencerminkan sikap nasionalisme dalam lingkungan kerja. Nah, jadi di sini nasionalisme dihubungkan dengan lingkungan kerja. Mana yang paling sesuai? 1. Menjaga kerahasiaan data dan informasi kantor. Ini salah ya. Ini kan bukan nasionalisme, tapi ini profesional. Hanya sebagai profesional gitu. Hanya sebagai tugasnya dia gitu. Jadi ini pasti salah. Nah, ini caranya. Ini kita bisa coret yang ada opsi satunya. Jadi tinggal B, D, atau E. Kita lihat yang 2. Mengutamakan kerjasama dengan rekan dari berbagai daerah. Ini masuk ya. Jadi nasionalisme itu intinya kita saling menghargai. Saling menghargai agar apa? Agar tercipta persatuan. Agar tercipta persatuan. Jadi nasionalisme intinya adalah saling menghargai untuk menciptakan persatuan. Jadi yang nggak ada opsi 2-nya yang D kan berarti ini salah, jadi tinggal B sama E. Yang beda apa? Yang beda kan di sini yang B 26, yang E ada juga 26. Yang beda 3 sama 5. Kita lihat nomor 5. 5 menyampaikan aspirasi rekan kerja melalui jalur resmi. Ini pasti salah ya. Ini hanya tidak mencerminkan nasionalisme, tapi hanya profesional aja. Profesional atau membangun, menyampaikan aspirasi kan. Menyampaikan aspirasi berarti ya demokratis. Itu sila keempat. Jadi yang paling tepat
adalah B, 2, 3, dan 6. Lanjut ke soal 3. Silakan kerjakan terlebih dahulu, pause videonya, kemudian samakan dengan penjelasan yang akan saya jelaskan. Pasal 20 UUD mengatur kewenangan DPR dan Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Hubungan kedua lembaga ini dalam proses tersebut yang paling tepat adalah, nah jadi ini hubungan lembaga negara ya, hubungan lembaga negara yaitu lembaga DPR dan Presiden, yaitu legislatif dan eksekutif. Itu apa hubungannya? Yang A, DPR menetapkan isi RUU dan Presiden mengesahkan. Ini salah ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, ingat di SMA, jadi hubungan DPR dan Presiden itu bersama-sama merancang undang-undang itu bersama-sama, nggak ada yang mengesahkan satu sama lain, nggak. Itu mereka itu merancang undang-undang intinya. B, DPR dan Presiden membahas bersama hingga tercapai persetujuan, ya ini masuk ya. C, Presiden menyusun RUU, DPR memberikan persetujuan bersama DPD. Ini salah ya, karena yang menyusun RUU itu bersama DPR. D, DPR mengesahkan RUU yang diajukan Presiden tanpa perubahan, ini pasti salah. E, Presiden mengatur isi RUU agar cepat disahkan, ini pasti salah. Jadi yang tepat adalah opsi yang B. DPR dan Presiden membahas bersama hingga tercapai persetujuan. Next ke soal nomor 4. Berdasarkan UUD, hasil amandemen dan ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung, MA, dan Komisi Yudisial, KY, sama-sama memiliki peran dalam pengawasan hakim. Bagaimana pembagian fungsi pengawasan tersebut? Nah, ini adalah MA dihubungkan dengan KY gitu. Jadi apa hubungannya? Jadi kalau teman-teman pelajarin di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, bahwa MA itu mengawasi hakim itu dalam birokrasinya gitu, dalam lingkup internal. Kalau KY ini adalah lembaga yang independen gitu, Komisi Yudisial, lembaga independen yang mengawasi hakim itu secara eksternal gitu. Jadi yang paling tepat kita lihat opsi A, MA mengawasi hakim secara internal, KY mengawasi hakim secara eksternal. Ini masuk ya. B, MA mengawasi hakim secara eksternal, KY mengawasi hakim secara internal. Karena salah ya. Jadi MA itu intinya mengawasi dalam birokrasinya gitu, seperti administrasinya, bagaimana hakim itu harus berlaku. Sedangkan KY itu mengawas kode etiknya gitu. Kalau ada hakim yang melanggar kode etik, pasti KY yang mengawasi gitu, yang memberi punishment. C, MA mengawasi hakim dan jaksa, KY mengawasi hakim agung, ini enggak ya. D, MA mengawasi hakim di semua lingkungan peradilan, KY hanya mengawasi hakim peradilan tingkat pertama. Ini salah. E, MA mengawasi hakim peradilan militer, KY mengawasi hakim peradilan umum. Ini salah. Yang paling tepat adalah opsi yang A. Next ke soal nomor 5. Menurut pasal 11 ayat 1 UUD 1945, mekanisme yang tepat untuk menyatakan perang. Nah, ini pas UUD ya. Nah, jadi teman-teman perbanyak aja baca-baca UUD, terus kemudian penjelasannya itu. Untuk apa? Untuk menunjang, untuk membuat, untuk menambah wawasan teman-teman tentang UUD gitu. Walaupun nantinya UUD itu kita nggak hafalan, tapi penalaran seperti ini. Sudah dijelaskan ayatnya, kemudian ini isinya mekanisme dalam menyatakan perang gitu. Jadi teman-teman kalau teman-teman pahami dan searching juga di Google, mekanisme menyatakan perang itu di Indonesia, presiden itu harus disetujui oleh DPR gitu. Kenapa? Karena DPR itu ya perwakilan masyarakat kita gitu. Kalau masyarakat yang nggak mau perang ya presiden juga nggak bisa berkata apa-apa. A, presiden menetapkan kebijakan perang setelah mendapat masukan dari Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Ini salah ya. B, presiden mengumumkan pernyataan perang setelah mendapat persetujuan DPR. Positif. Masuk ya. C, presiden mengajukan rencana perang kepada MPR untuk mendapat legitimasi politik. Ini pasti salah.
D. Presiden dan DPR mengadakan sidang bersama untuk menentukan langkah perang. Yang ini tidak ya, karena tidak menentukan langkah perang, bukan menentukan langkah perang. Ini persetujuan, kalau DPR itu intinya mempersetujui. E. Presiden menginstruksikan TNI melakukan operasi militer tanpa persetujuan lembaga lain. Ini juga pasti salah. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Presiden mengumumkan pernyataan perang setelah mendapatkan persetujuan DPR. Jadi itu tadi teman-teman 5 soal TWK. Silakan bahas atau tulis soalnya, kemudian pembahasannya di buku kalian. Kemudian jangan lupa ikutin TO minimal seminggu itu 2 kali ya. Untuk apa? Untuk melatih teman-teman agar terbiasa mengerjakan atau terbiasa mengerjakan tes SKD-nya gitu. Itu saja dari saya. Silakan yang belum subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa follow TikTok saya di Sandi WP juga namanya. Kita akan sering live di sana. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.